Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi. Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan. Dan saya sebagai mandataris, sebagai yang diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, saya juga tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dan saudara-saudara, saudara-saudaralah adalah pelaku-pelaku utama. Saudara-saudara yang di Danantara, saudara-saudara yang di BUMN, saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa. Saudara-saudara sekarang adalah patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita. Para prajurit, para polisi adalah perisai, adalah bayangkara, adalah pelindung. Tapi kalian yang harus wujudkan itu. Saudara-saudara, saya menghimbau, saya menggugah kalian. Saya menggugah kalian. Kerahkan dari hatimu. Kerahkan dari hatimu cintamu kepada bangsa dan rakyat. Berbuatlah untuk bangsa dan rakyat kita. Ini kesempatan emas. Ini kesempatan emas. Kita sudah mengerti kekayaan kita. Kita sudah paham. Kita sudah lihat data-datanya. Sekarang tinggal kita mampu atau tidak mungkin mengelola. Sekarang saatnya para teknokrat. Sekarang saatnya para ilmuwan. Sekarang saatnya para insinyur, para profesor. Jadi profesor merah putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain. Kita tidak benci bangsa lain. Kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri. Kalau saudara mau, silakan. Jangan ikut pemerintah yang saya pimpin. Pilih. Tiap manusia boleh pilih. Pilih bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepintar kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain. Jadi saudara-saudara, hilirisasi ini adalah hal yang bersejarah. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITII, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta. Terus
gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Saudara-saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Jadi saya ke sini untuk menghargai pekerjaan kalian. Saya terima kasih semua pihak yang menyiapkan. Ini adalah usaha besar. Negara mana yang membuka hilirisasi? Berapa itu? 20, sudah 26 titik ya. Dan kita mungkin tambah lagi berapa titik? 6 titik. Tahun ini mungkin kita mulai mungkin 30, 40 proyek besar. Sebentar lagi kita akan resmikan 1000 koperasi merah putih. Kemungkinan 2-3 minggu lagi. Sesudah itu 2-3 bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi. Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan. Banyak yang nanti akan punya pengering. Coba dibukalah dalam sejarah. Saya minta buka dalam sejarah. Buka dalam sejarah dunia. Ada nggak 25.000 atau 30.000 koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam 1 tahun? Saudara-saudara, kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Minder. Selalu bangsa asing yang hebat. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, ya kan? 5 kali seminggu, yang ibu-ibu hamil diantar makan, orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan. Kasih lihat di mana, negara mana. Mungkin Tiongkok, tapi Tiongkok kita tahu dia sudah take off lebih dahulu dari kita. Saudara-saudara, jadi proyek-proyek yang tadi diumumkan ini baru awal. Ya. Kalau Anda perhatikan, kita olah semua nikel, boksit, bahkan batu bara, bahkan komoditas pertanian kita mau olah supaya nilai tambah ada di Indonesia, supaya kita bisa tambah makmur. Kita bisa, dan kemakmuran itu harus ke rakyat. Yang kaya tidak boleh 0,1% di atas. Kita terbuka. Indonesia harus untuk semua. Yang kuat monggo.
kita tidak anti orang kaya. Tapi orang kaya harus nasionalis. Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan, dinikmati oleh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya bicara seperti itu, dan saya bertekad untuk mencapai itu. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak dari usaha besar bangsa Indonesia ini. Saudara-saudara, gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.